Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui masalah dualisme yang bersifat dualisme atau yang saling bertentangan atau saling berkebalikan. Nah, sebagai contoh misalnya harga naik dan daya beli turun, hidup dan mati. Baru contoh lainnya misalnya memaksimumkan daya keuntungan, berarti sama saja dengan meminimumkan biaya. Nah, masalah pemrograman linier juga mempunyai dualnya atau yang bertentangan yang kita sebut dengan dualitas. Nah, namun di dalam masalah pemrograman linier, dualitas itu hanya berbeda pada perumusan masalahnya saja, sedangkan pada nilai atau hasil optimalnya itu akan sama. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi dualitas. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang materi tentang dualitas, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah pemrograman linier dan menyusunnya dalam model primal dan dual. Nah, selanjutnya yang kedua, mahasiswa mampu memahami sifat-sifat yang berlaku di dualitas. Baru yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dualnya melalui masalah primal dan sebaliknya. Nah, dualitas ini merupakan salah satu masalah pada program linier yang sangat menarik untuk diteliti. Ide dasar dari teori ini itu adalah bahwa setiap persoalan pemrograman linier itu pasti mempunyai permasalahan lain atau program linier lain yang saling berkaitan yang kita sebut dengan dualnya. Nah, sedemikian hingga solusi pada persoalan semula yang kita sebut dengan primal itu juga memberikan solusi pada persoalan dualnya. Nah, apa sih manfaat dari dualitas ini? Nah, manfaat dari dualitas ini untuk membantu dalam pengujian atau pengecekan kebenaran nilai optimum yang diperoleh dari metode simplex. Nah, yang kedua itu adalah untuk melihat bahwa nilai optimal dari model primal itu seharusnya sama dengan nilai optimal pada model dualnya. Nah, selanjutnya untuk mentransformasikan masalah primal menjadi masalah dual, berarti bentuk masalah primal itu harus dalam bentuk standar. Nah, untuk masalah maksimasi berarti bentuk fungsi kendalanya, berarti di situ fungsi kendalanya harus mempunyai tanda ketaksamaan kurang dari. Nah, kalau misalnya masalahnya itu dalam kategori minimasi fungsi tujuannya, berarti fungsi kendalanya nanti harus lebih dari, itu bentuk standarnya ya. Nah, pada bentuk standar primal dan dual itu nilai ruas kanannya boleh negatif atau kurang dari 0. Nah, namun saat akan menyelesaikan dengan metode simplex, bentuk yang akan dicari penyelesaiannya itu harus dalam bentuk standar. Nah, untuk metode simplex, nilai ruas kanannya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dual dari dual itu adalah primal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih hubungan dari bentuk primal dan bentuk dual. Nah, di sini kita bahas bentuk primal dan bentuk dual. Nah, fungsi tujuan itu akan berubah bentuk dari maksimasi. Di sini primalnya maksimasi, maka dualnya itu akan minimasi. Jika primalnya itu minimasi, maka dualnya itu adalah maksimasi.
dan tanda ketaksamaan pada fungsi kendalanya itu bergantung pada fungsi tujuannya sesuai dengan standarnya tadi. Kalau maksimasi berarti fungsi kendalanya itu kurang dari. Nah, dengan demikian dualnya itu adalah minimasi dan fungsi kendalanya itu adalah lebih dari. Nah, kemudian jika primalnya itu minimasi, maka fungsi kendalanya lebih dari. Dan dualnya itu adalah maksimasi dan fungsi kendalanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kemudian nilai ruas kanan dari primal itu menjadi koefisien pada fungsi tujuan dualnya. Dan koefisien fungsi tujuan primalnya itu akan menjadi nilai ruas kanan dari fungsi kendala dualnya. Nah, untuk transpos dari matrik koefisien fungsi kendala primalnya itu akan menjadi matrik koefisien pada fungsi kendala dualnya. Nah, dalam artian berarti untuk tiap kendala primal itu akan ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal itu akan ada satu pembatas atau satu kendala dualnya. Nah, berarti jika primalnya itu memiliki 2 variabel dan 3 fungsi kendala, berarti nanti dualnya itu akan mempunyai 3 variabel dan 2 kendala. Jika nanti primalnya itu memiliki 4 variabel dan dia memiliki 3 kendala, maka dualnya itu pasti memiliki 3 variabel dan 4 kendala. Begitu ya. Nah, kemudian fungsi kendala ke I untuk primal jika dia sama dengan, maka untuk dualnya variabel ke I-nya itu tidak terbatas tanda. Jika nanti pada primalnya variabel XI-nya itu tidak berbatas tanda, maka pada fungsi kendala ke I-nya itu dia tandanya adalah sama dengan. Nah, supaya lebih mengerti tentang bagaimana sih hubungan dari primal dengan dual, di berikut ini diberikan contoh. Nah, contoh di sini diberikan masalah primal yaitu meminimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 2X2 ditambah X3 dengan fungsi kendala 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 20, 6X1 ditambah 8X2 ditambah 5X3 lebih besar sama dengan 30, 7X1 ditambah X2 ditambah 3X3 lebih besar sama dengan 40, X1, X2, X3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini fungsi tujuannya itu adalah meminimumkan. Dan fungsi kendalanya karena di sini meminimumkan berarti dia harus lebih besar sama dengan. Nah, karena di sini sudah meminimumkan dan sudah lebih besar sama dengan, berarti kita sudah mengetahui bahwa soal itu sudah dalam bentuk standar. Nah, karena soal sudah dalam bentuk standar, berarti kita akan mencari dualnya. Nah, kita lihat di sini fungsi tujuannya itu adalah meminimumkan pada primalnya. Berarti nanti pada dualnya fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan. Dan tanda ketaksamaannya di sini adalah lebih dari sama dengan pada primalnya. Berarti nanti tanda ketaksamaan pada dualnya itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat di sini nilai koefisien fungsi tujuannya itu adalah 5, 2, 1. Nah, karena nilai koefisien fungsi tujuan primalnya itu 5, 2, 1, berarti nanti pada nilai ruas kanan dari fungsi kendala dualnya itu adalah harusnya 5, 2, 1. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada Ibu buat. Kalau meminimumkan, maka dualnya memaksimumkan. Karena di sini lebih dari, berarti dia akan menjadi kurang dari. Karena di sini koefisiennya adalah 5, 2, 1, maka nanti nilai ruas kanan pada fungsi kendalanya juga 5, 2, 1. Nah, karena di sini dia nilai ruas kanan dari fungsi kendala primalnya adalah 20, 30, 40, maka fungsi tujuan pada dualnya itu adalah 20, 30, 40 koefisiennya. Nah, berarti fungsi tujuannya adalah memaksimumkan W sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 ditambah 40Y3. Selanjutnya kita lihat koefisien dari fungsi kendalanya itu
fungsi kendala primalnya itu adalah 231 685 713. Nah, ketika kita transposkan berarti dia menjadi 267 381 153. Nah, transposnya ini, transpos dari koefisien matriks fungsi kendala primalnya itu akan menjadi koefisien dari fungsi kendala dualnya. Nah, dengan demikian berarti fungsi kendala dualnya itu yang pertama adalah 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3 kurang dari sama dengan 5. Kemudian 3Y1 ditambah 8Y2 ditambah 1Y3 itu kurang dari sama dengan 2. Dan Y1 ditambah 5Y2 ditambah 3Y3 kurang dari sama dengan 1. Dengan Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah membahas contoh di mana bentuk primalnya itu sudah dalam bentuk standar. Nah, bagaimana jika misalnya bentuk primalnya itu masih dalam bentuk tidak standar? Nah, maka yang kita lakukan adalah kita ubah fungsi kendala yang membuat bentuk primal tersebut menjadi tidak standar menjadi standar. Nah, kita ingatkan kembali di sini kalau misalnya fungsi tujuannya memaksimumkan, berarti kendalanya itu tandanya harus kurang dari sama dengan. Jika meminimumkan, berarti tanda kendalanya itu adalah lebih dari sama dengan ya. Nah, di sini contohnya Ibu berikan. Kita lihat di sini diberikan primalnya itu adalah memaksimumkan Z sama dengan 5X1 tambah 6X2 dengan fungsi kendala X1 tambah 2X2 lebih besar sama dengan 5, negatif X1 tambah 5X2 lebih besar sama dengan 3, 4X1 tambah 7X2 kurang dari sama dengan 8, di mana X1 X2-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini seharusnya karena di sini fungsi tujuannya memaksimumkan, berarti kalau bentuk standarnya harusnya kurang dari sama dengan. Nah, ternyata di sini pada fungsi kendala yang pertama dan fungsi kendala yang kedua tandanya itu lebih besar sama dengan. Nah, karena tandanya di sini masih lebih besar dari sama dengan, berarti di bentuk tersebut itu belum standar. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya menjadi bentuk standar? Yaitu dengan cara fungsi kendala yang mengakibatkan dia menjadi bentuk standar itu kita kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini kita kalikan negatif 1 dan di sini kita kalikan negatif 1. Di sini kita kalikan negatif 1, di sini kita kalikan negatif 1. Sehingga bentuk standarnya itu menjadi memaksimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 6X2 dengan fungsi kendala negatif X1 dikurang 2X2 kurang dari sama dengan negatif 5, F1 dikurang 5X2 kurang dari sama dengan negatif 3, 4X1 ditambah 7X2 kurang dari sama dengan 8, di mana X1 X2-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah dalam bentuk standar, baru kita cari dualnya. Nah, kita perhatikan di sini primalnya ada 2 variabel dan ada 3 fungsi kendala ya. Nah, karena dia ada 2 variabel dan ada 3 fungsi kendala, berarti dualnya nanti akan ada 3 variabel dan akan ada 2 fungsi kendala. Kemudian diketahui di sini fungsi tujuannya memaksimumkan, berarti nanti dualnya itu adalah meminimumkan. Nah, karena di sini tanda petak samaannya adalah kurang dari sama dengan, berarti nanti dualnya itu tandanya adalah lebih besar sama dengan. Nah, nilai koefisien fungsi tujuannya yaitu di sini 5 dengan 6. Ini akan menjadi nilai ruas kanan dari fungsi kendalanya, dan nilai dari fungsi ruas kanan dari fungsi kendala itu akan menjadi fungsi tujuannya.
Berarti fungsi tujuannya akan menjadi min 5Y1 dikurang 3Y2 ditambah 8Y3. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bahwa matriks koefisien dari fungsi kendala primalnya itu adalah negatif 1, negatif 2, 1, negatif 5, 4, 7. Berarti jika kita transposkan di sini akan menjadi negatif 1, 1, 4, negatif 2, negatif 5, 7. Nah, dengan demikian berarti fungsi kendalanya itu adalah negatif Y1 ditambah Y2 ditambah 4Y3 lebih besar sama dengan 5, 2Y negatif 2Y1 dikurang 5Y2 ditambah 7Y3 lebih besar sama dengan 6. Dengan Y1, Y2, Y3-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah membahas bentuk primal, masalah primal yang belum dalam bentuk standar, tetapi tandanya masih ada lebih besar dengan kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana jika ada tandanya yang sama dengan? Di sini Ibu berikan contoh satu lagi. Nah, diberikan contoh primalnya itu adalah memaksimumkan Z sama dengan X1 ditambah 2 X2 ditambah 3 X3 dengan fungsi kendala X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 2. Kemudian X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 1. Dan X1 ditambah 2 X3 sama dengan 1. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini fungsi tujuannya memaksimumkan. Berarti fungsi kendalanya harus kurang dari sama dengan kalau dia mau bentuk standar. Sedangkan di sini pada fungsi kendala yang pertama itu masih lebih besar sama dengan. Dan untuk fungsi kendala yang ketiga di sini kan sama dengan. Kalau dia sama dengan berarti ini kan artinya sebenarnya adalah X1 tambah 2 X3 kurang dari sama dengan 1 dan X1 ditambah 2 X3 lebih besar sama dengan 1. Berarti dia masih memuat. Berarti kita abaikan saja, tidak apa-apa. Yang menjadi masalah itu adalah yang ini, fungsi kendala yang pertama. Nah, karena dia di sini fungsi kendala yang pertama itu masih lebih besar sama dengan, berarti supaya dia menjadi bentuk baku, jadi kita kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini menjadi negatif bentuk standarnya itu adalah memaksimumkan Z sama dengan X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 X3 dengan fungsi kendala negatif X1 dikurang 2 X2 dikurang X3 kurang dari sama dengan negatif 2. Kemudian X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 1 dan X1 ditambah 2 X3 kurang dari sama dengan 1. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencari dualnya. Nah, karena kita akan mencari dualnya, kita perhatikan di sini fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan. Berarti nanti dualnya adalah meminimumkan. Dan kita lihat di sini tanda kotak samaannya adalah kurang dari sama dengan. Berarti dualnya nanti adalah lebih dari sama dengan. Nah, kita perhatikan koefisien dari fungsi tujuannya itu adalah 1, 2, 3. Berarti nanti nilai ruas kanan dari fungsi kendalanya itu adalah 1, 2, 3. Dan karena di sini nilai ruas kanan dari fungsi pembatas fungsi kendala primalnya itu adalah negatif 2, 1, 1. Berarti fungsi tujuan dari dualnya nanti adalah negatif 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Nah, karena di sini koefisien dari fungsi tujuannya itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2, maka kita transposkan berarti dia menjadi negatif 1, 0, 1, negatif 2, 1, 0, negatif 1, 1, 2. Nah, ini akan menjadi koefisien pada fungsi kendala dualnya. Berarti nanti fungsi kendala dualnya itu adalah negatif Y1 ditambah Y3 lebih besar sama dengan 1, kemudian negatif 2 Y1 ditambah Y2 lebih besar sama dengan 2, baru negatif Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 3. Dengan Y1, Y2,
Y3-nya di sini lebih besar sama dengan Y1, Y2-nya lebih besar sama dengan 0. Dan karena kita lihat di sini, kita ingat tadi ya, di sini tandanya sama dengan, dan tanda sama dengan itu kan berarti tadi adalah X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 1, dan X1 ditambah 2X3 itu kurang dari, lebih besar sama dengan 1. Oh, ternyata di sini ada yang lebih dari. Supaya dia jadi supaya dia jadi kurang dari, berarti kita kalikan negatif ya. Nah, di sini kita kalikan negatif, di sini kita kalikan negatif. Ingat, setiap fungsi kendala di sini mengakibatkan satu variabel. Berarti di sini juga mengakibatkan satu variabel Y3 ya. Nah, ternyata variabel Y3-nya ini ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Makanya di sini dikatakan Y3-nya itu tidak berbatas tanda. Nah, supaya lebih mengerti tentang hubungan primal dan dual, berikut ini diberikan contoh tambahan. Nah, diberikan masalah primal yaitu meminimumkan Z sama dengan 10 X1 ditambah 15 X2. Dengan fungsi kendala di sini X1 ditambah 2 X2 lebih besar sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 12. X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 10. Di mana X1 X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini terdiri atas 2 variabel dan 3 fungsi kendala primalnya. Berarti nanti dualnya itu akan ada 3 variabel dan akan ada 2 fungsi kendala. Nah, karena di sini primalnya meminimumkan, berarti nanti akan dualnya akan memaksimumkan. Dan di sini karena tujuannya adalah 10 dengan 15, berarti nanti batas-batas dari fungsi kendalanya itu adalah 10 dengan 15. Dan karena fungsi kendala primalnya itu adalah 5, 12, 10, berarti fungsi tujuan dari dualnya itu adalah 5Y1 ditambah 12Y2 ditambah 10Y3. Dengan fungsi kendala Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 kurang dari sama dengan 10, baru 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 kurang dari sama dengan 15. Di mana fungsi kendala negatifnya Y1 ditambah dengan Y2, Y3-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan atau menentukan solusi dari primalnya itu melalui penyelesaian dualnya. Karena kita ingat tadi solusi dari nilai optimal primal itu sama dengan solusi dari nilai optimal dualnya. Nah, berarti langkah yang harus kita lakukan itu adalah pertama kita mengubah bentuk dualnya menjadi bentuk baku. Nah, dengan menambahkan variabel slack. Kenapa variabel slack? Karena kita lihat di sini Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 nilainya kurang dari sama dengan 10. Supaya tandanya sama dengan, berarti di sini menjadi kita tambahkan suatu variabel. Kita misalkan adalah variabelnya Y4. Nah, di sini nilai yang fungsi kendala kedua juga nilainya kurang dari sama dengan 15. Supaya sama dengan, berarti di sini kita tambahkan dengan Y5 ya. Berarti di sini fungsi bantunya menjadi memaksimumkan W sama dengan 5Y1 ditambah 12Y2 ditambah 10Y3 ditambah 0Y4 ditambah 0Y5, atau kita buat W dikurang 5Y1 dikurang 12Y2 ditambah 10Y3 ditambah 0Y4 dikurang ya ini ya, ditambah 0Y5 sama dengan 0. Dengan fungsi kendalanya Y1 tambah 2Y2 ditambah Y3 tambah Y4 sama dengan 10. 2Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y5 sama dengan 15. Di mana Y1, Y2, Y3, Y4, Y5-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita mengubahnya menjadi bentuk baku, baru kita masukkan ke dalam tabel simplex atau tableau. Nah, ketika kita masukkan, kita ingat tadi variabelnya adalah W, kemudian Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Berarti kalau kita masukkan, dia menjadi seperti ini.
Nah, 1, min 5, min 12, min 10, 0, 0, 0, fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendala yang pertama, tadi W-nya itu adalah 0, 1Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 sama dengan 10. Baru fungsi kendala yang kedua, 2Y1 ditambah Y2 ditambah 3Y3 ditambah Y5 sama dengan 15. Nah, karena di sini yang membentuk basis adalah ini, Y4 dengan Y5, maka di sini yang menjadi basisnya adalah Y4 dengan Y5. Nah, kita perhatikan di sini tableau itu belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena nilai fungsi tujuannya itu masih ada yang negatif. Padahal soalnya tadi adalah meminimumkan gitu. Ya, memaksimumkan. Berarti harusnya di sini dia harus positif ya. Nah, oleh karena itu berarti kita lakukan metode simplex. Nah, bagaimana cara kita melakukan metode simplex? Nah, kita pilih dulu kolom kuncinya. Nah, kolom kunci itu ditentukan dengan cara memilih kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan dengan angka negatif terkecil. Kita lihat di sini negatif terkecil pada fungsi tujuannya yaitu W itu adalah negatif 12. Nah, berarti dalam hal ini negatif 12 itu terletak pada Y2. Berarti Y2 itu akan masuk menjadi variabel dasar. Nah, pertanyaannya Y2 itu masuk menjadi variabel dasar dan di bawahnya itu menjadi kolom kunci. Nah, pertanyaannya Y2 masuk itu menggantikan variabel yang mana? Kita cari rasionya. Nah, kita tentukan rasionya untuk mencari variabel yang kita gantikan atau baris kuncinya. Kita bagikan 10 dibagi 2 itu adalah 5. Nilai kanan kita bagikan dengan kolom kunci ya. Baru 15 dibagi 1 itu adalah 15. Nah, karena nilai rasio terkecil itu adalah 5 terletak di Y4. Berarti Y4 akan keluar dari variabel dasar dan Y2 akan masuk menjadi variabel dasar. Karena Y2 masuk menjadi basis atau variabel dasar, berarti di sini kita harus mengubahnya menjadi 1, 0, ya kan? Nah, karena di sini di elemen kunci itu masih 2, berarti supaya kita namakan dulu di sini B0 ya untuk fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala pertama B1, fungsi kendala yang kedua B2, dan di sini B0 baru, di sini B1 baru, B2 baru. Nah, kita akan 1, 0 dan karena di sini Y2-nya itu akan masuk menjadi basis, berarti di sini 0. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan operasi baris elementer. Nah, karena di sini 2, berarti baris pertama supaya menjadi 1 itu cukup menjadi kita bagi dengan 2. Berarti baris pertama lama cukup kita bagi dengan 2. Nah, ini B1 ya. Nah, berarti elemen-elemennya menjadi 0, 1/2, 1, 1/2, 1/2, 0, 5. Dengan cara ini kita bagi 2 ya, baris pertama lamanya. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan ini. Nah, kita mengenolkan ini dengan cara berarti mencari B2 baru, di mana B2 baru itu adalah B2 lama kita kurangkan dengan B1 baru. Berarti hasil elemen-elemennya itu menjadi 0, 3/2, 0, 5/2, negatif 1/2, 1, 10. Nah, bagaimana cara ini? Silahkan kalian ingat kembali metode simplex atau kalian lihat video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kemudian karena Y2 masuk menjadi basis, berarti di sini pada fungsi tujuannya dia harus 0. Nah, bagaimana mengenolkannya? Berarti kita lakukan operasi baris elementer, di mana B0 barunya itu adalah B0 lama kita tambah dengan 12 B1 baru. Kenapa harus B1 baru? Karena B1 baru tadi adalah baris kunci. Sehingga elemen-elemennya itu adalah 1, 1, 0, min 4, 6, 0, 60. Nah, kita peroleh tablonya itu seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini tablo belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena di sini masih ada yang negatif. Karena belum optimal, berarti kita lakukan iterasi selanjutnya. Nah, kolom kita cari untuk mencari variabel yang akan masuk menjadi variabel dasar atau variabel basis.
Nah, kita cari dengan melihat negatif terkecil, yaitu terletak pada Y3. Nah, karena pada kolom Y3 itu nilai fungsi tujuannya adalah negatif terkecil, yaitu negatif 4. Berarti pada kolom selanjutnya itu kita jadikan kolom kunci. Nah, pertanyaannya Y3 masuk menggantikan siapa? Kita cari kembali rasionya dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Berarti 5 bagi setengah itu adalah 10. Kemudian 10 bagi 5/2 itu adalah 4 ya. Berarti nilai terkecil rasionya adalah 4. Dengan demikian Y5 itu akan keluar dari basis dan akan kita gantikan dengan Y3. Nah, karena Y3 masuk menjadi basis, berarti di sini pada fungsi tujuannya dia koefisiennya harus 0. Dan di sini dia membentuk basis, berarti 1, 0. Nah, kita perhatikan elemen kuncinya di sini masih 5/2. Berarti supaya menjadi 1, kita lakukan operasi baris elementer. Dengan cara kita kalikan 2/5. Berarti baris 2 yang barunya itu kita peroleh dengan cara mengalihkan 2/5 dari baris lama. Berarti elemen-elemennya menjadi 0, 3/5, 0, 1, min 1/5, 2/5, 4. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer untuk menolkan ini. Nah, bagaimana cara kita menolkan ini? Kita lakukan dengan cara B1 barunya itu diperoleh dari B1 dikurangi setengah B1 lama. B1 baru ya. Oh, ini Ibu salah. B2 baru ini harusnya. Nah, berarti kita peroleh 0, 1/5, 1, 0, 3/5, min setengah, 3. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan yang ini ya. Kenapa kita nolkan ini? Karena tadi Y3 itu masuk menjadi basis. Berarti karena di situ kita buat jadi 0, berarti rumusnya itu adalah B0 ditambah 4 kali B2 baru. Nah, karena rumusnya adalah B0 ditambah 4 kali B2 baru, berarti di sini elemen-elemennya itu adalah seperti ini. 1, 17/5, 0, 0, 26/5, 8/5, 76. Nah, kita lihat di sini kita peroleh tablonya itu adalah di sini seperti ini. Nah, kita lihat tablo sudah optimal karena tidak ada lagi nilai negatif pada baris W. Nah, karena pada baris W atau fungsi tujuannya itu tidak ada nilai negatif, maka tabel ini atau tabel simplex ini adalah tabel akhir dan fungsi objektifnya itu telah mencapai nilai optimal, yakni W-nya itu adalah 76 dan Y1-nya itu adalah 0, Y2-nya itu adalah 3 dan Y4. Y3-nya itu adalah 4. Sedangkan Y4 dan Y5 itu sama dengan 0. Nah, dari tabel ini kita dapat membaca nilai X1 dan X2 dari masalah primalnya, yaitu X1-nya itu kita ambil dari slack-nya. Berarti X1-nya itu adalah 26/5 dan X2-nya itu adalah 8/5. Nah, dalam artian berarti nanti untuk menentukan variabel nilai dari X1, X2-nya kita ambil dari variabel slack-nya ya. Nah, nilai variabel dari primal ini itu kita harus mencobanya kembali. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif primalnya dan dia nilainya harus 76. Kalau tidak 76 berarti dia keliru ya. Nah, kita coba. Tadi soal untuk primalnya itu fungsi tujuannya itu adalah Z minimum, meminimumkan Z 10 X1 ditambah 15 X2. Nah, tadi X1-nya adalah 6/5, berarti 10 kali 2 6/5. Kita tambah dengan 15 kita kali dengan X2-nya adalah 8/5. Nah, 10 dibagi 5, 2 kali 2, 6 itu adalah 52.
15 bagi 5 itu 3, 3 kali 8 itu adalah 24. Nah, 52 ditambah 24 itu adalah 76. Nah, ternyata terbukti bahwa untuk memaksimumkan W, ternyata nilainya sama dengan untuk meminimumkan Z minimum. Nah, dengan demikian terbukti bahwa nilai untuk X1, X2 dari Z minimumnya itu adalah 26/5 dengan 8/5. Nah, demikian untuk teori dualitas. Nah, pada video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat pada dualitas. Nah, harapan Ibu kalian harus sering-sering latihan karena memang untuk metode simplex khususnya dan teori dualitas kalian perlu banyak latihan soal karena perlu penelitian sendiri untuk mengerjakannya. Ya, Ibu akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih.